Apakah ada di dalam Alkitab orang yang tidak memelihara hari Sabat itu tidak akan selamat? Memang benar, meterai kita sebagai umat Allah adalah hari Sabat. Sebagai orang Advent, meterai kita adalah hari Sabat. Akan tetapi, apakah ada di Alkitab yang menyatakan bahwa yang tidak memelihara hari Sabat itu tidak akan selamat? Apakah pentingnya kita memelihara hari Sabat? Apakah gara-gara hari Sabat kita akan ke surga? Atau orang yang tidak memelihara hari Sabat, seperti saya jujur, saya kadang hari Sabat nyampe rumah jam 7 malam, hari Jumat. Apakah saya tidak masuk surga nantinya? Seperti itu. Prinsipnya perlu kita ketahui dulu. Bukan karena memelihara hari Sabat kita selamat, tetapi oleh karena keselamatan itulah maka kita perlu menurut hukum. Ya, jadi konsep dan prinsip bukan oleh karena kita menguruskan hari Sabat kita selamat, tetapi oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, maka kita harus mengikuti teladan, mengikuti hukum. Karena hukum itu adalah tabiat dari Allah sendiri. Nah, mengenai surga, ya tidak boleh kita menghakimi karena kita bukan hakim. Biarlah masing-masing kita nanti yang berurusan dengan siapa? Dengan Tuhan, masalah-masalah pelanggaran hukum. Tidak boleh kita katakan orang yang bekerja hari Sabat tidak masuk surga. Kalau selamat, sudah selamat saudaraku, sudah selamat kita. Tetapi keselamatan itu masih berproses lagi. Ingat bahwa tingkat keselamatan itu yang pertama adalah justification, justifikasi. Dibenarkan oleh karena apa? Ya, oleh karena iman kita kepada Kristus. Yang kedua, sanctification. Inilah tahap sekarang. Tahap penyucian. Saat kita berdosa, Tuhan ampuni saya, melanggar hukum Tuhan. Yang ketiga, glorification. Dimuliakan nanti ketika kita sudah berada dalam keadaan surga. Jadi itulah tahap apa? Keselamatan itu. Tetapi kalau surga Israku itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Nah, bukan berarti kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan kendor dengan hukum, bukan. Atau kita bukan membuat asas pembiaran, bukan, saudaraku. Kalau Tuhan sudah memberikan itu 10 hukum, diulangi lagi, ingat bahwa hukum itu sebenarnya jauh sebelum umat Israel itu sudah di mana? Sudah Tuhan buat hukum. Dan hukum itu sudah ditaruh di mana? Di hati. Kenapa di hati? Ingat bahwa hatilah yang merupakan cerminan daripada kehidupan. Sebagaimana Allah, ya, hukum itu adalah hati atau kasih. Karena lambang hati kan kasih kan hati. Nah, saya ke dalam Tuhan, jadi tidak boleh kita untuk menghakimi. Karena penghakiman yang kita buat itu, maka itu jugalah standar yang Tuhan buat bagi kita di dalam ya kitab Matius pasal yang ke-7. Kalau ada orang yang melanggar akan hukum, maka itulah tugas kita saudara ke dalam Tuhan. Ya, itulah tugas kita supaya kita apa? Supaya kita tuntun dia sehingga dia dapat memahami benar bahwa arti Sabat itu adalah merupakan monumen sejarah. Ya, pertama sejarah kepada penciptaan. Saudaraku, kita ciptakan 2 kali. Peta yang pertama rusak, saudaraku. Jadi perlu lagi apa? Diciptakan dalam arti hubungan dipulihkan. Bukan lagi dibentuk saudaraku, enggak. Kalau pembentukan itu, itulah di Taman Eden, Adam dan Hawa. Tetapi manusia yang rusak itu perlu dipulihkan, direstorasi. Dan itu juga mengingatkan kepada umat pilihan Tuhan itu ketika diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun lebih. Jadi mereka ditebus, mereka apa? Dibebaskan. Sama halnya kita dibebaskan dari dosa, saudara. Itulah gambaran. Itulah apa? Simbol bahwa umat Israel yang ditebus itu mengartikan kepada kita sekarang bahwa kita ditebus oleh siapa? Oleh Yesus. Itu sebabnya dia mati pada hari ke-7. Iya kan? Beristirahat di sana dia. Ya, saudaraku, itu mengartikan bahwa Yesus istirahat pada hari ke-7, mengartikan bahwa oleh kematian itu melepaskan kita dari apa? Belenggu dosa. Jadi ada 2 saudaraku yang perlu kita ketahui dalam monumen penciptaan, ada apa? Hari Sabat. Pertama penciptaan dan juga penebusan atau pelepasan. Jadi ya memang kita bukan terlalu legalisme kita untuk apa? Untuk hukum-hukum.
hukum-hukum Tuhan ya. Tapi perlu kita juga mengikuti hukum itu. Jadi ingat, kita selamatkan bukan karena menurut hukum saudaraku, tetapi oleh karena kita terlebih dahulu apa? Diselamatkan. Dan hukum itulah tabiat Kristus. Itu yang kita ikuti. Jadi bukan sahabatnya yang mau kita tinggikan saudaraku. Kristus yang kita apa? Tinggikan, karena itulah tabiatnya. Jadi pertama-tama yang perlu kita ketahui konsepnya, ya. Jadi bagaimana memelihara sahabat dengan cara yang benar, ya kan? Pertama, Anda harus punya komitmen kepada Yesus. Ya. Kedua, pemeliharaan hari Sabat yang benar melibatkan pikiran yang benar. Kemudian lihat cara Yesus memelihara hari Sabat, memberikan kebebasan kepada setiap manusia. Karena ada pertanyaan begini, kenapa gereja kan tidak bikin rumus apa-apa yang boleh lakukan pada hari Sabat? Ini. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak mau itu karena itu membuat legalitas apa? Menjadi legalitas. Menjadi Anda selamat oleh karena menurut, bukan. Tapi Yesus berikan kebebasan berpikir kepada kita, dikuasai oleh Roh Kudus, mempunyai komitmen yang suci. Nah, itulah yang mengajar kita untuk mengikuti hari Sabat. Kebebasan itu ada pada kita, ya. Jadi kalau Anda dan saya tidak punya komitmen, jadi salah. Kedua, hari Sabat itu adalah hubungan vertikal dengan Allah, horizontal dengan sesama manusia. Nah, supaya jangan salah ya. Jadi kalau hubunganmu baik kepada Tuhan, maka hubunganmu dengan keluargamu, dengan tetanggamu, dengan anggota jemaat harus baik. Makanya pada hari Sabat itu adalah hari kesukaan. Jadi tadi mengenai potluck. Potluck itu kalau membuat hubunganmu dengan Tuhan tidak bagus, tapi potluck itu adalah menciptakan hubungan yang baik dengan sesama. Hari Sabat itu Anda sudah diberkati, biarlah Anda menjadi berkat berbagi anggota sesama. Makanya kita membawa makanan kepada orang-orang yang tidak bawa makanan supaya bisa menjadi sukacita, tapi harus mempunyai komitmen yang jelas kepada Yesus. Jangan apa? Jadi itu disebut pekerjaan yang kudus untuk menghormati Allah dan menghormati sesama manusia. Jadi kita tidak lakukan seperti yang Yehezkiel itu, pleasure, pekerjaan sehari-hari yang Anda buat, yang Anda lakukan itu, jangan lakukan itu. Hanya vertikalmu kepada Tuhan harus dijaga. Lalu horizontal dengan sesama manusia tidak boleh juga diabaikan. Karena hari Sabat adalah hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan sesama. Jadi ini harus dipelihara. Itulah yang dijaga. Makanya kalau kita lihat pelajaran vertikalnya kepada Tuhan, horizontalnya dengan manusia. Mengapa terus-terus diingat? Karena inilah memang yang membina hubungan itu kepada Tuhan, supaya hubungan kita intim. Bangsa Israel lupa, diingatkan kembali. Nah, kemudian dengan generasi yang baru, mau memasuki tanah Kanaan itu, diingatkan kembali. Ini kau harus lakukan, kau harus lakukan. Bahwa hari Sabat ini adalah tanda Allah menebus kita, melepaskan kita, memperhatikan kita, makanan kita dipersiapkan setiap hari Sabat. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Asal dengan komitmen yang jelas kepada Yesus Kristus. Jadi dia yang mengajar kita agar kita betul-betul melakukan dengan baik. Jangan buat konsep-konsep sendiri. Ya, Allah sudah bikin contoh. Kalau ada yang menderita pada hari Sabat, yang sakit, ya sembuhkan hari Sabat. Karena bangsa Yahudi membuat ada 613 hukum yang tidak bisa diikuti oleh mereka sendiri. Jadi Allah nggak peduli dengan apa yang kau buat itu. Bukan itu yang saya buat. Yang saya buat adalah menciptai manusia. Menolong orang. Walaupun itu hari Sabat, kalau sakit ya apa? Sembuhkan. Tidak melanggar hari Sabat. Makanya tadi harus ada komitmen yang jelas. Pemeliharaan itu harus ada pikiran yang jernih. Supaya jangan diganggu oleh satu. Makanya hubungan dengan Tuhan itu yang pertama yang perlu dijaga. Lalu hubungan dengan sesama dengan hari Sabat itu. Jadi makanya kenapa hari Sabat dijadikan untuk manusia? Karena manusia diberkati
karena memelihara hari Sabat. Jadi kalau kita sudah diberkati, biarlah kita jadi berkat dengan sesama kita. Pertama-tama dengan seiman yang ada di jemaat kita. Baru kepada orang lain. Akhirnya kita menjadi contoh kepada orang lain. Jadi soal tadi apakah dengan memelihara hari Sabat kita diselamatkan dan lain-lain, memang sudah jelas kasih karunia lah yang menyelamatkan kita, bukan hari Sabat, Yesus Kristus. Tetapi orang yang sudah punya komitmen kepada Yesus tidak mau melanggar hukum Yesus. Nah, ini yang menjadi ini saling berkaitan. Tapi jangan katakan hari Sabat menyelamatkan, karena Anda sudah diselamatkan Tuhan, Anda sudah dikeluarkan dari Mesir, barulah pelihara hari Sabat. Itu peraturannya. Anda sudah dikeluarkan, Anda sudah diselamatkan, pelihara agar hubunganmu dengan saya berjalan dengan baik sampai Maranatha. Akhirnya kita tetap setia kepada Tuhan. Ulangi dulu mengenai ritme ini ya, sedikit supaya ini menjadi ingatan kita. Jadi kalau itu irama musik adalah ketukan yang teratur, ya. Jadi teratur sekali. Jadi Anda lihat itu Allah ciptakan hari ini 6 hari, baru hari ke-7 dia apa? Setiap hari ulangan itu hari ke-7 kita ingat dia. Jadi ada ritme yang teratur mengikut Tuhan itu. Jadi diciptakan terus hari ke-7. Jadi ketika diciptakan hari ke-6 Adam dan Hawa, barulah ada kalimat amat baik. Kalau yang lain baik, amat baik. Maka sebagai tonggak sejarah untuk mengingat pencipta dan pencipta kita itu, dibuatlah hari Sabat. Ya, sebagai peringatan bahwa ada pencipta kita. Jadi itu berulang-ulang punya ritme yang teratur setiap minggu kita lakukan. Jadi luar biasa Tuhan itu membuat ritmenya itu dengan bagus ya. Teratur terus dibuat untuk kita lakukan. Coba pikirkan kalau tidak ada ritme ini. Betapa capeknya kita bekerja. Betapa capeknya pikiran kita ini. Ada hari istirahat. Dia tahu ciptaannya itu membutuhkan itu. Jadi dibuatlah ritme yang teratur. Siklus sekali 1 minggu. Dan siklus ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan sampai zaman kekekalan. Jadi kalau ada orang ahli yang pintar merubah, enggak pernah berubah. Siklus itu begitu teratur. Ya, untuk mengingat Tuhan itu sebagai pencipta. Begitu lupa bangsa Israel itu diingatkan kembali. Ritme itu harus terus berulang. Makanya diberikanlah manna 6 hari itu. Bahwa Allah peduli. Bahwa Allah sanggup memberikan kita makan. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Itulah pelajaran yang sangat mendalam soal ritme kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, gak ada lagi pekerjaan saya, begini. Tuhan yang mampu menolong kita keluar dari segala kesulitan. Itulah itu pelajaran ini sebetulnya. Ritme itu teratur. Sekali seminggu dibuat oleh Tuhan untuk kita berhubungan dengan Dia. Tiap hari kita berhubungan, tapi ada ritme agar ikut horizontal dan vertikalnya. Ya, hubungan dengan Tuhan dengan sesama manusia. Kita berkumpul. Kita sudah diberkati selama 6 hari. Jadilah jadi berkat pada hari ke-7. Nah, inilah kira-kira. Jadi pelajarannya luar biasa. Tapi kalau kita datang dari segi yang lain, ya janganlah ngomong-ngomongin orang lain pada hari Sabat. Ya kan? Pikiran itu harus benar tadi. Fokus komitmen kepada Yesus. Mari kita melakukan hal-hal yang benar pada hari Sabat. Kalau sudah pikirannya jadi nggak benar, ya nggak benar semua. Jadi Tuhan itu sebetulnya membuat sebuah ritme yang teratur. Ya, pikiran itu pun harus teratur supaya jangan salah. Ya, kira-kira begitulah yang mengenai ritme ini tadi ya. Supaya ritme itu kita ikuti dengan baik dan siklus 1 minggu ini tidak pernah berubah sampai sekarang. Jadi sampai Yesus datang akan begitu terus. Jadi begitulah kira-kira tambahannya. Terima kasih.